بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa midadi kalajari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita pada pagi hari ini kembali belajar akidah ahli Islam karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan ini kelak mendapatkan hasil, baik itu di dunia maupun di akhirat insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Daris kita kali ini sampai ke halaman 20 bagi yang punya kitabnya. Wa anna ta'atahu wajibatun ala ibadihi bi ijabihi ala alsinati anbiya'ihi wa rasulihi alaihimus salatu wassalam wa nu'minu bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullahu wa bi malaikatillahi ta'ala wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa anna ta'at, sesungguhnya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kewajiban ala ibadihi, bagi para hamba-hambanya, kewajiban bagi para hamba-hambanya ala alsinati anbiya'i wa rasulihi, sebagaimana sesuai dengan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa nu'minu bikulli kitabin anzalahullahu ta'ala wa bikulli rasulin arsalahullahu wa bimalaikatillahi ta'ala. Kita mengimani, percaya kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga dengan takdir, baik itu takdir yang buruk, khair, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Wa nashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulihi, kami bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah wa rasulihi, dan juga utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian arsalahu jin wal ins wal arabi wal ajam wal huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad itu kepada jin dan manusia, jadi tidak terbatas hanya untuk manusia. Wal arabi wal ajam, untuk orang-orang Arab, bangsa Arab, dan juga orang ajam, orang-orang asing yang selain Arab, di luar Arab. Bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ala dini kullihi walau karihal musyrikin, agama yang benar agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan atas agama meskipun orang-orang yang lain membencinya, ya. Ada orang-orang musyrik yang gak suka. Wa annahu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashfil ghummah wa jahada fillahi haqqi jihadi wa annahu sadiqun amin muayyidun bil barahin sadiqah wal mu'jizatil khariqah wa anna Allah farada 'alal ibadi tasdiqa wa ta'ati wa tiba'ahu wa annahu la yaqbalu imana 'abdin wa an amana bihi subhanahu hatta yu'minu bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i ma jaa'a bihi wa akhbar anhu min umurid dunya wal akhirah. Kami bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, telah addal amanah, menunaikan amanat, penasihil ummah, dan juga menasehati umat, dan menghilangkan kesesatan, menghilangkan kegundahan, berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya, dan bahwa Nabi Muhammad SAW juga amanah, terpercaya, didukung oleh bukti-bukti yang nyata dan mukjizat-mukjizat yang luar biasa.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas para hamba untuk mempercayai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menaati Rasulullah, wattiba, dan mengikuti. Sesungguhnya keimanan seseorang tidak akan diterima meskipun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beriman kepada apa? Wa bi jami'i ma ja'a bihi, apa yang dibawa, yang datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara anhu min umuri dunya wal akhirah wal barzah, dan juga apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad, ya, entah itu urusan dunia, urusan akhirat, dan juga urusan barzah. Insyaallah sampai situ kita bahas satu-satu, cukup panjang sebenarnya. Alhamdulillah. Ini mengenai sekarang udah selesai urusannya uluhiyat, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk iman kepada para nabi dan rasul. Masuk bab an-nabawiyat namanya. Masih dalam kitab kajian akidat ahli Islam ini, karangan Imam Haddad, ya, Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dalam perihal ilmu tauhid, di sini ya akhwati kita masuk pelajaran yang kesekian, kalau nggak salah ke-9 ya. Dan sebagaimana kita udah jelaskan bahwa ilmu tauhid itu dibagi menjadi 3 kalau yang masih ingat kemarin. Ada yang namanya al-uluhiyat yang pertama, belajar tentang ketuhanan, ya, belajar ketuhanan, ma'rifatullah, ya, yang membahas tentang sifat-sifatnya Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan juga sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita udah pelajari secara singkat kemarin beberapa hari, ya. Kemudian yang kedua an-nabawiyat, perihal tentang kenabian. Nah, keren kalau belajar akidah tuh ya, belajar ketuhanan, kemudian belajar kenabian, ya. Kemudian belajar sama'iyat. Yang kedua tentang kenabian, yang membahas tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi para anbiya wal mursalin, bagi para nabi dan juga rasul-rasul yang Allah utus, ya. Mursalin itu rasul yang diutus. Yang ketiga al-ghaibiyat, atau lebih dikenal dengan nama as-sam'iyat, yang didengar-dengar aja, ya. Nah, di sini ya akhwati, ya, dars yang kali ini Imam Haddad akan membahas poin kedua, yaitu an-nabawiyat, perihal kenabian. Udah selesai tentang ketuhanan, sekarang bakal dibahas tentang kenabian. Kalau ada yang tahu as-sam'iyat itu apa? Perkara-perkara yang gaib, ya, seperti sirat, mizan, telaga, barzah, ya, yang kita tuh belum bisa melihat sendiri gitu. Kemudian tabaan, ya, yang wajib kita yakini dan harus kita percayai, Allah Ta'ala mengutus para nabinya. Betul, ya, yang kita harus percaya. Ada itu masuk bagian dari rukun iman, ya. Percaya Allah Ta'ala mengutus para nabi, bahkan wajib kita menghafal. Ada berapa, ya? Nabi dan rasul itu sebenarnya banyak, cuman ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita percayai dan wajib kita hafal nama-namanya. Kebangetan kalau ngaku orang Islam beriman tapi nggak hafal 25 nabi dan rasul. Anak-anak kecil aja hafal, ya. Karena yang selain itu Allah tidak mewajibkan. Nah, coba Allah suruh mewajibin menghafal 124.000 nabi, gimana, ya? Nah, tapi setidaknya ada keberkahan. Kita diwajibkan menghafal hanya 25 nabi dan rasul. Kalau nggak hafal apa dosa? Nggak gitu juga, cuman kebangetan banget, ya. Ngaku beriman tapi nggak hafal nama-nama nabi dan rasul. Walaupun kadang kita nggak tahu ceritanya, ya, yang penting tahu gitu, nabi dan rasul. Tapi mungkin insya Allah semuanya udah hafal, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad SAW. Nah, kalau yang ya gitu, ya, yang hafal Aqidatul Awam ada di bait-bait nadamnya itu, ya.
wahakadha. Dan di sini Imam Haddad sebelum membahas tentang poin-poinnya tentang an-nabawiyat tadi ya, tentang kenabian, beliau memulai dengan paragraf yang sangat amat indah ya. Sebelum kita masuk nabawiyat dikasih muqaddimah dulu sama Imam Haddad ya. Beliau berkata wa anna ta'atahu wajibatun ala ibadihi bi ijabi ala alsinati anbiya'ihi wa rasulihi alaihimus salatu wassalam. Bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib atas hamba-hambanya. Betul ya, bi ijabihi. Dan dengan perantara apa? Iman kepada Allah itu dengan perantara siapa? Siapa yang ngajarin kamu? Gitu loh ya. Bi alsinatihi anbiyaihi, dengan lisan dan penyampaian para nabi dan rasulnya alaihimus salatu wassalam ya. Jadi jangan lupain jasa ya. Ada orang cuman mau taatnya sama Allah, nggak taat sama Rasul. Nah ini keliru ya. Ada orang maunya taat sama Rasul, nggak taat sama Allah ya. Nggak boleh, yang seperti itu nggak boleh. Oke, bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib atas hamba-hambanya dengan perantara penyampaian lisan dari para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala alaihimus salatu wassalam. Wa may yuti'illaha war rasulah ya. Ayatnya tuh bunyinya harus selalu gabung. Barang siapa taat kepada Allah pasti taat kepada Rasul, dan barang siapa taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah. Ini poin-poin ini poin yang sangat sensitif ya akhwat ya. Karena ini ada khilaf antara ulama tauhid. Tauhid itu wajib bisyar'an au bil aql ya. Dalam pembahasan mereka tabaan mu'tamad kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa yang Imam Haddad cantumkan di sini at-tauhid itu wajibun bisyar'i ya, wajib dengan syariat, dengan diutusnya para anbiya dan mursalin. Itu menurut pendapat Asy'ariyah yang Imam Haddad cantumkan ya. Dalam tadi sebelum kita membahas an-nabawiyat. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak mengutus para anbiya dan mursalin, maka tidak ada ceritanya ilmu tauhid ya. Tidak wajib atas hamba-hambanya itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena perantara anbiya dan mursalin, Allah mengutus mereka, Allah kirim mereka, maka wajib atas hamba-hambanya itu untuk beriman kepadanya. Bi ijabihi ala alsinati anbiyaihi, begitu ya. Karena Allah udah ngutus nabi, udah ngutus rasul, jadi kita tahu ilmu tauhid ya. Maka kita wajib beriman. Nah, oleh karena itu orang-orang yang tidak tersampaikan kepada mereka, gak masuk dakwah kepada mereka, dakwatil Islam, itu masuk pada kategori ghairu mukallaf. Mereka tidak masuk dalam golongan mukallaf, ghairu mukallaf. Karena kenapa? Belum sampai dakwahnya, ya kan? Di antara syaratnya taklif adalah bulughud dakwah, sampainya dakwah Islam kepada mereka. Karena memang ilmu tauhid adalah wajib syariat, bukan wajib akal. Kalau ada orang tinggal di hutan misalnya, gak ada yang dakwai mereka, gak ngerti ilmu tauhid, gak tahu Tuhannya Allah, gak tahu nabinya Nabi Muhammad, maka ghairu mukallaf masuknya ya. Ghairu mukallaf, gak wajib bagi mereka ya. Karena kenapa? Tidak ada bulughud dakwah, gak sampai dakwah kepada mereka. Tapi sebagian ulama dalam ilmu tauhid ya, sebagian dari kalangan Mu'tazilah dan sebagian lagi dari kalangan ahlu sunnah menyatakan tauhid wajib bil aql ya. Syariat gak nyampe, tapi akalnya mereka kan bisa mikir gitu misalnya gitu. Dengan akal, nah kalau seandainya Allah tidak mengutus para nabi, tetap wajib bagi para hamba-hambanya untuk bertauhid dengan akalnya. Untuk bertauhid dengan akalnya. Karena akal sehat mereka akan mengantarkan kepada perkara itu. Nah, itulah teman-teman ya, perbedaan di situ ya.
Jadi kalau seandainya ada seseorang yang tidak tersampaikan padanya syariat Nabi, dia nggak ngerti apa-apa, nggak ada yang mendakwai dia, ataupun hidup tapi tidak tersampaikan kepada mereka tentang Islam, ya. Menurut pendapat ini, menurut pendapat kaum Maturidiyah dan sebagainya, mereka tetap wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ceritanya ghairu mukallaf, ya. Mereka bisa bertauhid secara akal, ngerti dari penciptaan langit dan bumi misalnya. Harus, jadi gak ada alasan. Walaupun tidak ada yang menyampaikan dakwah kepada mereka. Itu pendapat kaum Maturidiyah. Nah, syariat-syariat yang lain, ya, perihal tentang sholat, puasa, zakat, itu jelas, ya. Tidak wajib bagi mereka kecuali tersampaikan adanya syariat itu. Ada yang ngajarin mereka sholat, baru wajib sholat. Ada yang ngajarin mereka puasa, zakat, tersampainya syariat, baru mereka wajib, ya. Tapi untuk perihal tauhid di sini ada khilaf, ya. Katanya kaum Maturidiyah itu wajib walaupun tidak diutus para anbiya wal mursalin, ya. Karena mereka kewajiban dengan akal, bukan dengan syariat, ya. Tapi Asy'ariyah enggak, ya. Kaum Asy'ariyah, katanya Imam Haddad enggak, ya. Juga dalam perihal tauhid wajib dengan perantara anbiya wal mursalin. Gak cuman perkara fikih aja, perkara tauhid wajib dengan perantara anbiya wal mursalin, dengan syar'an, bukan dengan akal, ya. Harus syariat sampai ke mereka baru wajib, dan bukanlah dengan akal. Dan ini nantinya yang akan dinyatakan oleh Imam Haddad di sini, ya, di dalam kitabnya. Anggap aja kita udah nyampe, ya. Semuanya udah nyampe, bulughud dakwah. Maka udah nyampe nih, poin kedua dibahas. Wa nu'minu bikulli kitabin anzalahullahu ta'ala, meyakini dan beriman kepada setiap kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini. Tabaan wajib kita, ya akhwat, untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab pada nabinya. Yang wajib kita imani itu ada 4 kitab, kan. Taurat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, nabi yang gagah berani, Masya Allah. Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam, yang terkenal dengan suara indahnya, ya. Dan ada Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang masyhur dengan kezuhudannya, ya. Nabi Isa itu kan zuhud, ya. Dan Al-Quran, Al-Furqan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin, ya. Ada lagi kitab-kitab yang lain, yaitu suhuf namanya. Suhuf ini yang Allah berikan kepada para nabi yang lain, nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim dapat suhuf banyak, Nabi Musa juga dapat suhuf, dan nabi-nabi yang lain juga ada. Nabi Adam alaihi salam juga mendapatkan suhuf, dan juga Nabi Syed alaihi salam. Hampir semua para anbiya mereka mendapatkan suhuf, dapat kayak mushaf, dapat kitab, ya, lembaran-lembaran kitab. Ala kulli hal kita beriman walaupun secara global Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para anbiya dan mursalin, ya. Gak perlu kita tahu semuanya, yang penting kita tahu yang 4 ini, ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Wa bikulli rasulin arsalahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para anbiya wal mursalin wa hakadha, nabi dan rasul, utusan Allah Ta'ala yang mana mereka wajib yang kita imani. Yang kita hafal adalah 25 nabi dan rasul yang ma'ruf, yang lainnya kita beriman secara global, percaya gitu aja. Setiap anbiya dan para rasul yang Allah utus, kita percaya mereka. Yang mana khitam dari mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada namanya siapa? Musailama al-Kadzab yang ngaku-ngaku jadi nabi. Udah tertulis di situ la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dia bilang la itu nama dia yang ada di langit. Katanya orang itu, ya. La itu nama saya yang di langit. Jadi la nabiyya ba'da,
nabi yang setelah Nabi Muhammad, ya lah itu maksudnya dia katanya. Ya Rob, oke. Jadi Rasul ada berapa? Ada 313. Wah kata. Anbiya ada berapa? Ada 124.000 dikatakan. Qala ba'duhum. Tapi qala Imam Suyuti, katanya Imam Suyuti, al-afdal al-imsak anit tahdid bil had. Katanya beliau, al-afdal al-imsak anit tahdid bil had, tutup mulut katanya beliau ya. Al-ula afdalnya jangan engkau tentukan dengan bilangan atau angka berapa rasul, berapa nabi ya. Makanya kalau seandainya itu lebih dari itu berarti engkau telah mengingkari dong yang lebih dari itu. Engkau cuman batas-batasin ya 124.000 gitu. Dan kalau seandainya engkau menetapkan kurang dari itu, maka menetapkan kenabian atau kerasulan bagi mereka yang tidak berhak ya. Takutnya kurang lebih ya, itu kisaran aja segitu ya. Nanti netepin yang nggak berhak atau justru melebih-lebihkan. Maka kata Imam Suyuti nggak usah ditentukan dengan angka atau bilangan. Yang penting kita percaya dengan setiap nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wa hakada. Wes percaya secara global udah cukup. Jangan ditentukan dengan angka. Wabi malaikatillah, dan percaya dengan adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui jumlah bilangannya. Mereka itu berapa kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu junuda rabbika illa huwa, katanya Allah. Enggak tahu berapa junud ya, berapa malaikatnya Allah Subhanahu wa taala illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wabil qadri khairihi wa syarrihi, ini udah dibahas panjang lebar kemarin ya tentang qada dan qadar. Dan juga kita beriman kepada qadar dan qadar, baik yang itu yang baik ataupun ketentuan yang buruk. Kita udah bahas qada qadar. Nah, teman-teman, ini adalah penyempurnaan dari arkanul iman yang 6 itu. Kemudian baru beliau masuk an-nabawiyat di sini. Wa nashhadu anna Muhammadan, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Abdullah, hambanya Allah, hamba. Ingat, hambanya Allah, bukanlah anak ya. Dan bukan yang lainnya, tetapi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, abduhu wa rasuluh. Tapi hamba yang gimana? Hambanya Allah yang diutus olehnya ya, rasul ya, rasulnya. Arsalahu, Allah utus Nabi Muhammad, Allah Ta'ala utus baginda ilal jins wal ins, kepada jin dan manusia. Jin, siapa jin? Makhluk yang kita tidak nampak ya. Tapi nanti kalau di akhirat kebalikannya ya. Kita yang bisa lihat jin, jin gak bisa ngelihat kita. Kalau di dunia jin bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat jin, kecuali beberapa manusia yang dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala melihat, oh ada jin, bisa diusir gitu. Jadi Nabi Muhammad intinya diutus bukan cuma untuk manusia, kepada jin dan manusia, bahkan bukan hanya untuk manusia aja, kepada alam semesta ya akhwati ya. Manusia iya, jin iya, juga para malaikatnya Allah. Bahkan benda mati, bahkan hewan juga kata ulama ya. Banyak hewan bersahabat sama Nabi Muhammad ya. Semuanya masuk dalam sasaran dakwah risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun gak semuanya wajib syariat. Misalnya hewan, gak ada tuntunan syariat. Masa sapi diajarin wudu, diajarin sholat ya. Tapi baginda sasaran risalahnya diutus untuk semua alam semesta ya. Wa arabi wal ajam, Nabi Muhammad juga diutus baik pun itu untuk orang Arab ataupun orang di luar Arab ya, karena Nabi Muhammadnya orang Arab, keturunan Nabi Ismail ya. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Mau kamu orang Afrika, mau kamu orang rasnya apa aja, mau Mediterania, mau Kaukasus, mau Mongoloid, mau macem-macem, berbagai ras ya. Dan ajam itu di luar Arab, jadi selain Arab sebutannya ajam.
Nah, Nabi Muhammad bukan untuk orang Arab aja, tapi semua ras yang Allah utus baginda bil huda wa dinil haqq, ya, dengan hidayah dan dengan agama yang benar. Liyudhirahu ala dini kullih, dan untuk menampakkannya atas seluruh agama. Nabi Muhammad ngajarin agama yang sempurna. Liyudhira, ditampakkan, ya, disempurnakan dari agama-agama yang ada sebelumnya, ya, dari ajaran sebelumnya maksudnya. Walau karihal musyrikin, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrik, ya, tapi tugasnya Nabi Muhammad yaitu berdakwah. Liyudhira ala dini kulli, untuk menampakkan agama sempurna seluruhnya, gitu, melengkapi ajaran-ajaran sebelumnya. Wa annahu balaghah risalah. Nah, yang wajib kita untuk para anbiya, bahwasanya mereka itu telah balaghar risalah. Gak bisa jadi nabi kalau belum tersampaikannya risalah. Balaghar risalah, wajib untuk para nabi, mereka telah balaghah, ya, tabligh kalau kita bilang. Tapi mereka juga dapat balaghah, tersampaikan risalah kepada mereka. Telah menyampaikan risalah itu yang Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk disampaikan. Ini salah satu sifat nabi, ya, tabligh. Wa addal amanah, dan mereka menunaikan amanat yang telah mereka emban, yang mereka bawa. Wa nasahal ummah, dan mereka telah menasehati umatnya. Wa kashfal ghummah, dan mereka telah mengangkat kesusahan dari para umatnya, ya. Jadi Nabi itu subhanallah, ya, luar biasa ngurusin umat, dari mulai nasihat sampai ngangkat kesumpekan. Wajahada fillahi haqqi jihadihi, dan mereka telah berusaha berijtihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Wasadaqal amin, para anbiya mereka adalah orang yang jujur. Amin, yaitu yang dapat dipercaya, yang mempunyai amanah. Muayyadun bil barohin, mereka dikuatkan, didukung dengan bukti-bukti as-sadiqah, yang jujur. Wal mu'jizah, dengan mukjizat-mukjizat al-khariqah, yang luar biasa. Itu Nabi didukung dengan bukti-bukti yang benar, bukti-bukti yang jujur. Jadi kasih mukjizat. Kalau sebelum jadi Nabi namanya irhasat, tapi kalau udah jadi Nabi namanya mukjizat, kejadian di luar nalar manusia. Wa annallah farada 'alal ibad tasdiqah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas para hamba-hambanya untuk mempercayai para anbiya, wa ta'atuhu, dan menaati mereka, wa tibauhu, dan menauladani mereka, mengikuti mereka. Wa annahu la yaqbalu imanul abad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima iman seorang hamba, tidak diterima. Wa in amana bihi, walaupun mereka beriman kepada Allah, walaupun hamba itu percaya dan beriman kepada Allah, sehingga hamba itu juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa imannya bertepuk sebelah tangan, gak boleh. Cuman la ilaha illallah, gak ada Muhammadur Rasulullah, itu gak sempurna. Walaupun mereka beriman kepada Allah, tapi kalau gak beriman kepada Nabi Muhammad, la yakbal, tidak diterima imannya seorang, ya, katanya Allah. Jadi harus lengkap, ya. Orang-orang jahiliyah dulu, ya, ketika Nabi Muhammad diutus, gak semuanya percaya dan gak termasuk orang yang beriman, walaupun mereka sebenarnya beriman kepada Allah, ya. Makanya kalau mengucapin selamat pagi itu mereka bilang gini, an'amallahu sabahuki bil khair, gitu. Kemudian diganti oleh Nabi Muhammad dengan ucapan assalamualaikum, ya. Begitu, harus percaya, ya, dengan Nabi Muhammad. Gak cuma Nabi Muhammad aja, tapi wabi jami'i ma ja'a bihi, dengan apa yang dibawa, yang datang bersama baginda Nabi. Wa akhbar anhu, dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Satu paket lengkap, ya. Dan apa yang dikabarkan oleh baginda min umuril akhirah, dari perkara-perkara akhirat, wad dunya wal barzah,
ya, yang tentang akhirat, tentang dunia, dan juga tentang barzah. Ya. Jadi orang Islam, orang beriman harus registrasinya lengkap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak boleh salah satunya aja. Ya. Nggak boleh cuman la ilaha illallah atau hanya Muhammadur Rasulullah. Harus paket lengkap, itu syaratnya. Ya. Syarat kalau mau masuk surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lengkap. Percaya Allah, percaya Nabi Muhammad, dan juga semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Percaya sih sama Allah, percaya sama Nabi Muhammad, tapi sama nabinya biasa-biasa aja. Nah ini juga diragukan ya. Harusnya tuh satu paket langsung sekalian. Kalau diceritain di sini panjang. Intinya harus komplit. Allah nggak menerima iman seseorang yang bertepuk sebelah tangan gitu ya. La yakbal di sini ditulis. Dan di sini ya akhwat, beliau menyinggung 4 sifat utama yang dinobatkan sebagai sifat wajibnya para anbiya wal mursalin. Dan ini udah ma'ruf ya. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Kalian kalau punya anak 4 boleh dikasih nama Siddiqah, tabligh, amanah, fatonah. Ya, Masya Allah ya. Pertama, Siddiq. Semua anbiya pasti jujur. Siddiq itu jujur ya akhwat ya. Gak ada seorang nabi yang pernah berbohong, sama sekali tidak ada. Wahakada ya. Jadi kalau yang tukang bohong ini ngikutin siapa ya. Dan kalau seandainya kita melihat beberapa cerita di dalam Al-Quran, itu bisa ditakwilkan ya. Seperti cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperdebatkan. Kok Nabi harus jujur, tapi kok Nabi Ibrahim ceritanya bohong. Nah, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu ya, ketika beliau mulai bertauhid dan tahu ya bahwa nggak mungkin berhala ini Tuhan, amar ma'ruf nahi munkar, keluar Nabi Ibrahim ngancurin semua berhala-berhala yang ada di situ. Dengan apa? Dengan tangannya sendiri, pakai sebuah alat namanya kapak. Dihancurin semuanya, kemudian beliau sisakan satu berhala yang paling besar dan beliau letakkan kapak di tangan berhala tersebut. Berhala yang paling gede itu. Ada orang bilang dikalungkan, ada yang bilang ditaruh di tangannya, ala kulli hal ya. Pembahasannya bukan itu intinya ya. Jadi pas waktu pagi-pagi hari orang-orang biasa ya ngasih sesajen-sesajen ke berhala-berhala ya, mau nyembah berhala. Pagi hari orang-orang nanya, kok hancur semua Tuhan-Tuhannya? Man fa'ala bihada, bingung mereka semua. Man fa'ala bi alihatina, apa yang mereka lakukan ya? Siapa yang berbuat seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kami, kata mereka. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menunjuk dengan tangannya, pakai jari telunjuk itu, menunjuk berhala yang paling besar seraya berkata, bal fa'alahu kabiruhu hada. Kata Nabi Ibrahim, ini nih pelakunya yang paling gede itu, fa'ala kabiruhu hada. Lihat tuh ada kapak di tangannya. Nabi Ibrahim nunjuk, fa'alahu kabiruhu hada gitu. Fas'alu in kanu yantiqun, kata Nabi Ibrahim. Maka tanyailah, kalau dia bisa ngomong, ayo tanyain sama dia. Kalau dia bisa ngomong, siapa yang ngancurin? Itu ada kapak di tangannya gitu. Yang gede nih. Akhirnya mereka bingung ya. Akhirnya orang-orang sadar akhirnya. Iya juga ya. Kan berhala gak bisa ngomong. Masa sih dia ngancurin gitu? Bergerak aja gak bisa. Sejengkal aja gak bisa, masa ngancurin ya? Kalau seandainya dia gak mampu untuk menghancurkan, lalu kenapa kalian sembah? Itu maksudnya Nabi Ibrahim, mau menyadarkan penduduk setempat ya. Itu nasihatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah di sini ada perihal yang agak janggal ya. Ini Nabi Ibrahim bilang bahwasannya yang melakukan itu adalah ini nih ya, berhala yang paling gede, yang itu yang gede gitu. Padahal dia yang melakukan. Nah pertanyaannya ini kan satu kebohongan, gak jujur Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ya, di sini ditakwilkan ya akhwat. Dari kemarin main logika mulu ya. Ini ditakwilkan dalam beberapa tafsir. Coba kita baca
bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhu in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim, ini ayatnya nyambung ya akhwat, jangan diputus di tengah-tengah, nyambung. Yang membuat itu adalah ini, berhala yang gede ini, dan tanyakanlah ia. Jadi semua itu ada dua perkara, itu bukan perihal cuma tanyakan, ya. Tanyakan ia, dan kedua pelakunya siapa. Kedua ini digantungkan dengan perihal bila mana dia bisa ngomong, gitu. Kalau dia bisa ngomong artinya apa? Bila mana dia bisa ngomong berarti tanyakanlah, dan bila mana dia gak bisa ngomong berarti kalau dia bisa ngomong berarti dia pelakunya. Itu maksudnya Nabi Ibrahim. Fas'aluhu in kanu yantikun, tanyain ya. Kalau dia bisa ngomong pasti dia tahu siapa pelakunya. Bila mana dia bisa ngomong berarti tanyakanlah, dan bila mana dia bisa ngomong berarti ini pelakunya ya. Namun kenyataannya apa? Dia nggak bisa ngomong, berarti ya jangan ditanyakan. Itu maksud Nabi Ibrahim ya. Dan berarti bukan dia pelakunya. Nah begitu ya akhwat ya. Gitu cara bacanya berarti. Nah berarti yang benar nggak ada bohongnya sama sekali ya. Nabi Ibrahim tidak bohong sama sekali ya. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah, itu Nabi. Jadi beliau kaitkan ini nih, pelakunya kalau dia bisa ngomong berarti dia sih pelakunya. Nah kalau nggak bisa ngomong berarti bukan dia, itu mafhumnya. Berarti nggak ada yang bohong sama sekali dalam ayat ini. Wahakada. Begitu ya. Wa qissah ghairuhu, juga kisah-kisah lain yang ada di Al-Quran itu ditakwilkan ya. Jangan keburu-buru ngasih keputusan ya. Ditakwilkan oleh para ulama tafsir. Dari kebagusannya bahasa Al-Quran ya, ngerti mereka tuh maksudnya apa. Gak mungkin kalau Nabi bohong gitu. Perihal Siddiq balik lagi juga ya. Balik lagi kita sekarang. Selain Siddiq mereka juga harus amanah. Apa arti amanah? Jadi kalau jadi Nabi jujur aja gak cukup, harus amanah. Jujur iya, tapi gak amanah ya gak memuaskan ya. Jujur dan amanah, paket lengkap itu lebih memuaskan ya. Artinya di sini amanah itu artinya mereka tidak pernah melakukan perihal yang haram ataupun yang makruh bahkan ya. Enggak boleh dilakukan oleh para anbiya wal mursalin karena mereka diamanahkan untuk menyampaikan risalah. Jadi enggak boleh nabi-nabi melakukan hal yang makruh apalagi haram. Sebab nanti bakal jadi hukum ya. Kalau mereka sampai kepada hal yang haram, maka itu tidak menjadi haram nantinya. Orang Nabi aja boleh kok. Karena haram itu dilarang ataupun makruh. Makruh pun tidak boleh. Karena kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Bila mana mereka melakukan hal yang makruh, maka itu bukan makruh jadinya. Jadi sunnah dong. Nabi aja begitu kok. Akhirnya gak jadi makruh, jadi sunnah. Atau melakukan yang haram, maka bukan haram lagi jadinya, jadi sunnah. Wahakada. Karena yang dilakukan Nabi itu nanti ditarik hukumnya untuk kita meneladani. Jadi gak mungkin Nabi melakukan sesuatu hal yang makruh apalagi yang haram. Maka tidak mungkin bagi para anbiya dan mursalin mereka jatuh dalam perihal maksiat ya. Pertanyaannya, ada lagi nih cerita ya. Tadi Nabi Ibrahim, sekarang yang dituduh maksiat siapa? Nabi Adam, ya Rob ya. Lalu bagaimana dengan ceritanya Nabi Adam alaihissalam ya. Nabi Adam di Al-Quran dinyatakan sudah jelas wa asa Adamu, dan Nabi Adam telah bermaksiat Rabbahu, kepada Tuhannya ya. Maksiat berarti Nabi Adam gak amanah dong. Kan tadi pengertiannya amanah itu kan orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, menjaga amanah ya. Pernah beliau bermaksiat karena memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Gitu kan ceritanya. Orang kita itu bilangnya buah khuldi ya, sajaratul khuld ya. Buah khuldi, buah larangan, buah kekal ya. Yang dijadikan alat oleh setan untuk menggoda Siti Hawa ya. Setan godain Siti Hawa
biar makan buah khuldi. Ini buah kekal nih, kalau kamu makan gak bakalan mati selama-lamanya. Selama-lamanya kamu bakal berada di surga. Nah gitu ya. Berarti Nabi Adam telah melanggar perintah Allah, bermaksiat. Ya, kan Al-Quran nulisnya wa aso. Berarti gak amanah dong Nabi Adam. Oke, jawabannya begini ya akhwat. Coba dipahami ya. Orang kalau maksiat itu jika dia tahu ini dilarang kemudian ia melanggar, baru itu namanya maksiat. Catat ya. Dia tahu ini dilarang kemudian dia melanggar, itu namanya maksiat. Tapi kalau seandainya dia nggak tahu ini yang dilarang ya. Jadi ini contohnya kalau ada khomer, naudzubillah min dzalik ya, dituangkan ke gelas. Ada orang yang tahu kalau itu khomer tetap diminum, itu namanya maksiat. Dan itu minal kabair. Jelas-jelas tahu dilanggar. Tapi kalau dia nggak tahu, dikiranya itu sirup biasa, warnanya merah, oh sirup, diminum tahu-taunya dia mabuk, dosa nggak? Nggak dosa. Karena dia nggak tahu itu khamr. Nah begitulah yang terjadi kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Beliau tidak mengetahui bahwasanya ini pohon yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan dalilnya sendiri, lihat di Al-Quran. Walam najid lahu azma. Kata Allah Ta'ala ketika menceritakan di ayat yang lain, dan ini Adam telah memakan buah itu walaupun dia berkeinginan untuk memakannya. Berarti dia salah buah. Nabi Adam itu salah buah. Gak tahu dia yang dimakan itu termasuk, beliau tuh gak tahu yang dimakan termasuk buah yang dilarang. Salah buah, dikiranya itu buah yang boleh dimakan, yang kayak buah-buah surga yang lain. Tahu-tahu nggak boleh. Itu setan yang memainkan. Berarti itu perihal yang dilakukan nggak sengaja, nggak sengaja maksiat gitu. Bukan maksiat namanya, orang nggak sengaja nggak tahu. Ya, ini masuk dalam kategori maksiat atau dosa? Ya enggak ya akhwat ya. Kalau dia nggak tahu. Bahkan ketika Nabi Adam tahu kalau itu termasuk yang dilarang, keluarin. Seketika itu beliau nggak mau. Nggak mungkin Nabi itu bermaksiat. Belum juga ditelan oleh Nabi Adam, dikeluarin langsung buah khuldinya. Makanya laki-laki ada punya jakun di lehernya kan ya. Itu warisannya Nabi Adam, ngeluarin buah khuldi. Adapun yang wanita terlanjur ditelan ya, Siti Hawa terlanjur ditelan. Nah, jadi getahnya tuh sampai sekarang wanita pasti mengalami menstruasi setiap bulan ya. Warisannya Siti Hawa. Terus ya pembahasan kita nggak usah nyampe di situ ya. Panjang kalau cerita Nabi Adam. Lalu kenapa dikatakan dengan aso? Itu kan maksudnya ya. Aso ada murabbahu. Berarti itu perihal yang dilakukan tanpa sengaja. Masuk maksiat atau dosa? Ya enggak. Ini Nabi Adam tak sengaja bermaksiat yang tidak termasuk maksiat. Ya. Wa asarabahu maksudnya di sini. Maksiat yang enggak sengaja, ya kayak permisalan khomer tadi karena enggak tahu dan tidak sengaja. Nabi Adam. Enggak sengaja berbuat maksiat tapi jadinya bukan maksiat karena beliau tidak tahu. Lalu kenapa dikatakan aso? Nah itu tadi, aso ada murabbahu itu adalah istilah mereka. Istilah mereka bermaksiat tapi belum nyampe jatuh ke maksiat. Maksiatnya nggak sengaja, ya kayak tadi nggak sengaja minum khomer gitu. Tapi nggak dimasukkan maksiat karena dia nggak tahu gitu. Dalam istilah mereka namanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin wa hakada, itu amanah ya. Kemudian waktunya tabligh. Mereka juga harus menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Gak boleh disembunyiin wahakada. Ambiya gak boleh nyembunyiin ilmu, harus disampaikan. Jadi tidak ada ceritanya para ambiya menyimpan atau menyembunyikan. Kayak kita gitu, terlalu tawaduk gak jelas. Oh saya gak bisa, gak ngerti. Padahal tahu ilmunya tapi diem ya. Gak begitu para ambiya. Ya, para anbiya gak mungkin, mustahil menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang seharusnya disampaikan tapi gak disampaikan. Hada mustahil ya. Yang terakhir adalah fatonah. Mereka harus orang yang jenius, gak cuman cerdas, gak cuman pinter. Fatonah ya, jenius yang bisa menjawab pertanyaan musuh-musuh ya.
Allah kasih bekal kecerdasan yang bisa mendatangkan dalil yang kuat, wa barohin al-hujjatul wadihah, ya. Dikasih bukti-bukti nyata untuk mereka berhujjah dengan orang-orang sekitar sekelilingnya. Dengan tuduhan-tuduhan dari para musuh-musuhnya. Nabi itu harus siap menjawab, ya, harus cerdas, ya. Tak mungkin seorang anbiya baladah. Baladah itu artinya tidak jenius, ya, nggak berani ngomong bodoh, ya. Hasya wakallah, nggak mungkin, harus pinter. Jadi itulah 4 sifat wajib atas para nabi dan rasul yang dikatakan di sini, bahwasanya kita wajib mempercayai juga apa yang mereka bawakan, baik perihal yang ghaibiyat yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Udah waktunya nggak cukup teman-teman, nanti keburu daras fajar. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak salah-salah.